Baik, teman-teman, sahabat panduan monetisasi, ya seperti sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa topik kita masih di seputaran monetisasi website supaya kita bisa menghasilkan dan dapat pembayaran dari Google AdSense. Ya. Baik teman-teman, teman-teman bisa lihat di sini sekali lagi ya, bagaimana sih caranya ya, bagaimana sih caranya supaya kita bisa diterima menjadi mitra ya, menjadi mitra oleh mitra Google AdSense dan nantinya kita bisa mendapat bayaran dari setiap iklan-iklan yang nanti dimuat di dalam website kita ya, dan dalam website kita. Contoh seperti ini ya, sekali lagi ini saya informasikan saja. Contohnya ini adalah salah satu website yang saya kelola ya teman-teman. Ini ada Sinda Harjaya, di sini sudah dimonetisasi ya, sudah dimonetisasi, di mana sudah mulai ada muncul ya, sudah ada mulai muncul iklannya ya, sudah ada muncul iklannya. Jadi nanti teman-teman pastikan mengikuti ya, ikuti semua video-video tutorial, tips dan panduan monetisasi ya. Dimana topik kita di sini kita akan fokus kepada bagaimana nanti kita akan membangun website dari nol sampai dengan teman-teman bisa menghasilkan nantinya ya. Nah, bagaimana nanti teman-teman bisa diterima oleh Google AdSense sebagai mitra. Baik. Sebelum kita ya, sebelum nantinya teman-teman nanti bisa memiliki website atau bisa membangun website, ini untuk yang pemula ya. Sekali lagi ini untuk dasar sekali buat bagi para pemula ya, bagi para pemula yang ingin memulai, ingin membangun website atau blogs ya, blogs. Dimana nanti selanjutnya nanti kelas nanti materi yang selanjutnya nanti yang saya sampaikan nanti adalah saya akan mengajarkan nih nanti teman-teman bagaimana membuat blog atau website WordPress ya, menggunakan WordPress. Tapi sebelum ke sana ada semacam informasi-informasi yang perlu harus diketahui oleh teman-teman semua terlebih dahulu ya, para sobat panduan monetisasi. Yang pertama mengenai Google AdSense ya. Google AdSense di sini sendiri merupakan salah satu cara nih nantinya, salah satu cara bagaimana nanti sobat panduan monetisasi untuk bisa mendapatkan penghasilan ya dari blog atau website yang teman-teman buat ya, yang teman-teman kelola. Karena kan istilahnya Google AdSense ini sebetulnya sangat mudah sekali ya teman-teman ya, sangat mudah sekali cara mendaftarnya ya. Cara mendaftarnya nanti sangat mudah, tetapi untuk disetujui, nah itulah yang nanti yang perlu nanti sobat panduan monetisasi perlu diperhatikan nantinya ya, perlu nanti diperhatikan. Jadi tolong setiap video tutorial, tips atau panduan monetisasi yang nanti teman-teman tonton ya, teman-teman simak, usahakan ya, pastikan dan usahakan kalian semua menonton videonya sampai selesai, jangan separuh-separuh atau di skip habis itu dipotong-potong. Takutnya nanti ya ada informasi atau tips-tips yang penting yang malah nantinya teman-teman lewati ya, seperti itu terlebih dahulu ya. Apa juga sih kelebihan dari Google AdSense ini yang perlu nanti teman-teman ketahui ya, bahwa begini, sekali lagi dikatakan bahwa Google AdSense ini bisa menjadi salah satu passive income tanpa batas teman-teman ya. Teman-teman bisa mendapatkan penghasilan tanpa batas. Jadi nanti semua tergantung dari teman-teman bagaimana mengelola blogs, mengelola konten dan mengelola website, mengoptimasinya ya. Sehingga teman-teman sendiri nanti yang bisa istilahnya menentukan nih sampai seberapa besar jumlah nanti yang bisa dibayarkan. Oleh karena itu jangan nanti capek-capek atau nanti tidak konsisten membuat konten selanjutnya setelah membangun nanti websitenya ya. Teman-teman dipastikan di sana, pastikan dioptimasi keywordnya, nanti kemudian nanti dioptimasi SEO-nya ya, supaya apa, setiap nanti konten-konten kita nanti yang kita hasilkan itu benar-benar dia muncul di halaman pencarian Google ya, apalagi bisa kita masuk di halaman pertama sesuai dengan kata kunci yang kita targetkan ya. Kemudian iklannya pun itu sangat relevan ya, relevan dengan
konten atau situs yang kita bangun. Jadi pastikan dulu nih nanti teman-teman yang harus perlu ketahui itu temanya atau niche-nya itu teman-teman itu temanya apa ya, blogsnya itu ya. Ada mungkinnya edukasi seperti yang saat ini teman-teman tonton ini adalah misalnya kita buat niche atau tema tentang edukasi ya, edukasi tentang panduan monetisasi ya seperti saat ini yang teman-teman tonton dan simak saat ini. Bisa juga nanti teman-teman juga bisa mungkin bikin website tentang tema-tema yang lain ya, silahkan apa jalan-jalan kah misalnya, atau tema istilahnya nanti review produk dan segalanya. Silakan nanti pastikan nanti temanya terlebih dahulu teman-teman. Kemudian Google AdSense ini yang kenapa banyak dicari orang tuh benar-benar ingin sekali ya, banyak orang ingin sekali bisa menjadi mitra Google AdSense itu karena pembayarannya langsung ya dari Google ya. Kalau udah jadi mitra nanti teman-teman benar-benar bisa langsung dibayarkan di sana kalau memang sudah memenuhi syarat minimum pembayarannya ya. Nanti seperti itu teman-teman. Kemudian pada saat kita nanti akan membuat website nih ya, yang harus diperhatikan nanti teman-teman ya, untuk memulai monetisasi Google AdSense yang diperlukan adalah website profesional ya, yang memenuhi nanti yang dipersyaratkan oleh Google. Nanti di materi yang selanjutnya nanti dipastikan tonton ya teman-teman. Saya akan sampaikan kira-kira bagaimana sih atau apa saja sih yang dibutuhkan atau yang diperlukan pada saat kita akan membangun website yang profesional, supaya pada saat kita nanti akan mengajukan monetisasi ke Google AdSense nanti bisa segera atau langsung diterima oleh Google AdSense ya, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah platform website kita ya. Di sini saya hanya merekomendasikan 3 ya. Nanti yang kelasnya nanti saya akan coba nanti akan bahas ya teman-teman, bagaimana membuat website, membuat blog menggunakan WordPress dan juga menggunakan Blogger. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan menggunakan Wix atau Weebly ya. Tapi nantinya saya akan fokus kepada 2 nanti teman-teman, yaitu saya akan menggunakan platform WordPress dan juga akan menggunakan platformnya Blogger. Kemudian langkah-langkahnya nanti yang perlu dipastikan tadi udah saya sampaikan ya teman-teman. Dipastikan bahwa teman-teman harus sudah bisa memilih nih niche-nya atau temanya nih, tema yang akan nanti teman-teman ingin buat nih. Jadi pastikan nanti teman-teman kuasai nih ya. Teman-teman yang kuasai, jangan memilih tema yang nantinya tidak dikuasai oleh teman-teman semua ya. Kemudian pilih nama domain ya. Pastikan nama domain itu jangan terlalu panjang ya, dan mudah diingat seperti yang saat ini teman-teman lihat itu tadi yang saya kasih contohnya adalah seperti di sini ya, saya contohkan. Di sini saya contohkan ini website kita adalah sindaharjaya.com ya. Di sini kebetulan niche-nya ini adalah untuk website bisnis dan edukasi ya, edukasi seperti ini ya. Nah di sini ada blogsnya ya yang sudah kita siapkan ya. Kalau kita di halaman utamanya seperti ini teman-teman. Ini adalah niche-nya kita adalah dia lebih di edukasi bisnis dan bisnis ya. Di sini ada pengenalan produk dan juga ada edukasinya di sini ya. Seperti ini ya. Oke, kita lihat misalnya di sini ada kontennya nanti. Nah, ini adalah materi-materi atau konten yang memang kita kuasai pada saat kita membuatnya. Nah, ini sudah ada muncul iklannya ya di sini seperti tadi. Nah, dari inilah nanti dia akan iklannya akan muncul itu biasanya akan sesuai ya, iklan-iklan yang sesuai dengan sehubungan dengan niche kita yang tadi ya. Seperti ini nanti iklan-iklannya ya. Nah, sudah mulai ada iklan-iklannya. Nah, inilah nanti akhirnya yang nanti akan Google AdSense akan bayar ke kita ya nantinya pada saat ini sesuai dengan jumlah view-nya ya, jumlah view, dan juga nanti apabila sampai ada yang mengklik iklannya ya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Kemudian setelah kita memilih nama domain, kemudian yang harus kita ketahui adalah memilih layanan hostingnya. Hostingnya kita harus pastikan, cari nanti hosting yang handal dan juga ada istilahnya support yang mendukung ya. Jangan sampai nanti ada bermasalah ternyata adminnya tidak mendukung ya. Di sini saya merekomendasikan ada 3 ya teman-teman. Ada Niaga Hoster, ada Hostingan atau Bluehost ya. Kebetulan ya di sini
ya saya sendiri sudah menggunakan Niaga Hoster dan juga Hostinger ya. Di sini saya tidak akan mereview apa perbedaan-perbedaan dan kelebihan antara Niaga Hoster, Hostinger dan Bluehost saat ini. Namun nanti di sesi pembelajaran yang lain yang berikutnya itu saya akan mereview ya masing-masing apa sih kelebihan-kelebihan daripada Niaga Hoster, kelebihan dari Hostinger dan kelebihan daripada Bluehost. Ya, dan juga untuk materi tentang hosting itu apa, web hosting ini apa, sudah ada juga ya, sudah ada di channel Facebook saya ya, teman-teman, di channel Facebook saya. Nanti teman-teman bisa bisa ikuti juga ya, nanti bisa ikuti nama channel halaman Facebook saya itu adalah Panduan Monetisasi ya. Silakan nanti teman-teman bergabung dan silakan belajar secara gratis ya. Semua nanti materi-materi yang saya sampaikan ini benar-benar materi yang nanti mudah untuk teman-teman langsung aplikasikan, langsung praktek ya nantinya ya, begitu teman-teman. Kemudian setelah nanti kita sudah memilih tema kita sudah dipilih, domain kita sudah punya, hosting kita sudah siapkan, sudah ada. Langkah selanjutnya adalah kita nanti adalah install platform websitenya. Tadi sudah saya sampaikan ada Blogger dan ada WordPress ya. Tapi di sini nanti di topik ini nanti saya akan membahas tentang WordPress teman-teman ya. Nanti ada materi selanjutnya kita akan mulai membahas membangun website ya. Tahap demi tahap membangun websitenya. Tapi sekarang saya lebih istilahnya informasi-informasi saat ini hanya saya ada informasi-informasi penting ini yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu sebelum kita mulai membangun website ya teman-teman ya. Kemudian setelah nanti kita sudah install website, ada beberapa halaman yang nantinya yang dipastikan nanti harus dibuat oleh teman-teman, jangan sampai ini lupa, yaitu ada halaman beranda, ada halaman tentang, ada halaman kontak, ada halaman layanan, ada halaman blogs ya. Seperti ini adalah halaman dasar. Sebetulnya ada juga nanti tambahan-tambahan pada saat kita nanti dipersyaratkan oleh Google AdSense, juga ada lagi tambahan halaman yang nanti harus teman-teman persiapkan juga ya. Kemudian tema responsif dan SEO friendly ya. Nah, di sini saya akan jelaskan nanti. Kemudian untuk konten ya, pada saat nanti teman-teman membuat konten, pastikan kontennya itu adalah konten yang berkualitas ya. Konten yang berkualitas seperti saat ini yang teman-teman tonton, bahwa ini adalah informasi-informasi yang memang bermanfaat dan berkualitas ya teman-teman semua. Jadi pastikan itu temanya yang berkualitas. Kita balik lagi, kita contoh yang di sini tadi. Nah, di sini saya sampai ada salah satu contoh tema topik pembahasan materi kontennya ya. Di kontennya ini kita kasih judulnya misalnya ya. Di sini ada judul kontennya ini adalah potensi monetisasi di Facebook Pro, Instagram dan TikTok untuk menghasilkan passive income. Di sini kita menjelaskan ini ya, memahami tentang passive income misalnya Facebook Pro maupun bla bla bla. Nah, ini akan terbaca oleh algoritma ya, Google ya, Google AdSense pada saat membaca dan melihat, wah nanti kemudian dia akan mencarikan iklan yang sesuai nantinya ya, sesuai dengan istilahnya ternyata di sini nanti akan ketemu dia gitu ya, akan ketemu dilihat, wah ini menarik juga gitu ya, kontennya berkualitas ya. Nah, misalnya contoh ini alasan mengapa sosial media adalah platform bisnis terbaik. Nah, seperti ini juga ya. Di sini seperti ini ada konten-konten yang nanti harus dipastikan ya untuk teman-teman perhatiin semua. Baik. Kemudian selain tadi artikel yang edukatif dan solusi masalah, kemudian kita pastikan nanti ada tutorial langkah demi langkahnya ya, gitu loh. Ya, misalnya teman-teman ada tentang tadi edukasi, berarti harus ada tuh langkah demi langkah ya. Seperti sekarang ini kan tidak langsung saya sampaikan langsung bikin website saja, tapi ada informasi yang memang sebelum kita membangun website, teman-teman harus ketahui terlebih dahulu ya. Kemudian daftar dan panduannya kita harus siapin, review produk atau jasa ya. Ini adalah contoh-contoh misalnya nih ya, ada contoh-contoh misalnya rekomendasi konten ya. Nanti teman-teman bisa ya buat konten-konten itu, misalnya konten yang isinya tentang artikel yang edukatif ya, kemudian konten yang tutorial langkah demi langkah, daftar dan panduan juga bisa seperti tadi saya sampaikan di awal. Kita bisa saja review produk
atau nanti konten tentang jalan-jalan juga bisa sebetulnya ya. Tapi nanti di sana jalan-jalan itu kita harus ada menggunakan kata-kata yang benar-benar disukai oleh pengiklan, misalnya nanti jalan ke suatu daerah, nanti di wilayah situ apa tempat wisatanya apa, nanti di sana harus dijelaskan tempat transportasinya, caranya bagaimana mengakses ke sana. Nah, itulah yang nanti akan bisa disukai oleh iklannya nanti teman-teman. Supaya apa orang tahu, oh berarti nanti misalnya tentang jalan-jalan, berarti kan ada iklan tentang yang jalan-jalan ya, tiketing, hotel, ya paket tour segala macam, nanti iklannya seputaran itu nanti ya. Oke, kemudian bagaimana sih cara nanti kita membuat konten berkualitas? Sebenarnya nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi ya teman-teman pada saat kita nanti sudah masuk ke topik intinya, bagaimana pada saat di pembahasan kita nanti akan membahas bagaimana membangun websitenya nanti ya, langkah demi langkah membangun website dari nol sampai jadi websitenya, dan bagaimana kita membuat konten yang berkualitas. Bahkan nanti saya ajarkan bagaimana cara membuat konten yang kita tidak usah terlalu pusing untuk memikirkannya ya, untuk memikirkannya. Karena nanti saya akan kasih tips juga nih, kita akan menggunakan alat bantuan apa saja pada saat kita nanti akan membuat konten yang berkualitas, kata kuncinya, hashtagnya dan segala macam nanti juga akan saya jelaskan nanti pada saat di materinya ya. Yang pastinya nanti informasi yang harus perlu diketahui terlebih dahulu pada saat membuat konten berkualitas ini, pastikan nanti teman-teman menggunakan judul yang menarik ya, yang mengandung clickbait namun yang relevan ya. Kemudian masukkan kata kunci yang populer, yang SEO friendly ya nanti pastikan ya, dan juga selain SEO friendly harus user friendly atau manusia ya, jangan untuk robot gitu. Buat konten yang mendalam dan bermanfaat, gunakan gambar dan video pendukung. Nah, nanti pada saat kita nanti sudah praktik membuat konten, nanti juga saya akan ajarkan nih bagaimana sih caranya membuat prompt dan membuat cover atau gambar kita supaya itu menarik dan terbaca juga oleh algoritma, yang itu akan mendongkrak ya, nantinya mendongkrak jangkauan dan juga mendongkrak halaman SEO kita nantinya ya. Kita ada di halaman yang keberapa itu untuk mempercepat SEO kita nantinya. Selanjutnya adalah yang kita lakukan adalah kita mengoptimalkan website ya, supaya nanti sebelum kita mengajukan monetisasi kita benar-benar kita optimasi terlebih dahulu ya. Seperti tadi nanti pengaturannya nanti saya juga akan sampaikan nih, saya akan berikan nih ya nanti bocoran-bocorannya bagaimana sih cara mengoptimasi konten-konten kita, mengoptimasi website kita yang disukai oleh Google AdSense, sehingga pada saat nanti teman-teman ingin mendaftarkan Google AdSense itu bisa langsung diterima oleh Google AdSense nantinya ya. Baik, untuk optimasi ya, ini tipsnya yang pertama adalah kita gunakan plugin optimasi. Contoh kita menggunakan WP Rocket ya, seperti ini salah satu contohnya saja teman-teman. Nanti secara detailnya akan ada sesi yang berikutnya yang lebih mendalam nanti yang akan saya sampaikan ya. Percepatan waktu muat halaman, dipastikan kecepatan page loadingnya ya, makanya tadi pastikan sekali lagi cari hosting yang benar-benar hosting yang berkualitas. Tadi saya rekomendasikan ada Niaga Hoster, ada Hostinger dan ada Bluehost ya di sana. Kemudian nanti gunakan optimalkan SEO on page, judul, meta, deskripsi, teks, dan juga gunakan format iklan responsif ya, seperti itu kita gunakan nantinya ya. Kemudian langkah keempat, mendaftar Google AdSense. Setelah nanti website siap, baru nanti saya akan ajarkan ya, saya akan bimbing nanti teman-teman semua, saya akan pandu bagaimana langkah demi langkah untuk mendaftar ke Google AdSense ya, Tapi sebagai informasi di awal yang perlu yang nanti teman-teman ketahui nih, untuk bisa diterima ya, untuk bisa kita mendaftar mengajukan sebagai mitra Google AdSense dan diterima oleh Google AdSense, nantinya ya dipastikan website kita itu aktif minimal 6 bulan ya, tapi ini tergantung negaranya ya, bisa juga dia 3 sampai dengan 6 bulan teman-teman, tapi tergantung nanti sekali lagi. Makanya nanti sebelum teman-teman nanti memilih nih, nanti teman-teman memilih hosting kita nanti di mana wilayahnya dan itunya, kita harus pastikan dulu nih per masing-masing negara itu berapa lama sih usia website yang bisa diterima oleh Google AdSense ya, nantinya seperti itu ya. Kemudian
sekali lagi konten ini harus original ya dan berkualitas, ini selalu dipastikan. Dan juga tadi ada tambahan nih, ada tambahan halaman yang wajib nanti teman-teman siapkan, yaitu tentang ya about, habis itu ada kontaknya, kemudian ada halaman privacy policy atau kebijakan privasi ya, ini yang wajib nanti harus istilahnya teman-teman persiapkan. Nah, secara detailnya teman-teman nantinya akan saya akan saya sampaikan pada saat di kelas topik selanjutnya ya, di kelas berikutnya atau video tutorial yang selanjutnya ya, dimana nanti saya akan mengajarkan langkah demi langkah ya, langkah demi langkah membangun website ya, dari nol sampai website nanti teman-teman launching ya, supaya bisa terbaca nanti di sana. Nah, kemudian untuk domain, hosting dan semua itu nanti teman-teman bisa baca terlebih, bisa nanti tonton lagi ya, bisa tonton di video-video tutorial saya yang sudah ada di-upload di dalam channel halaman Facebook saya di Panduan Monetisasi. Baik teman-teman, mungkin di sini dulu untuk informasi awal yang perlu nanti teman-teman ketahui. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita bertemu kembali di panduan monetisasi berikutnya. Sampai jumpa, sehat selalu, salam monetisasi.